Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dan pada hari ini kita bersekutu dalam persekutuan CG kita. Dan salam untuk kita semua. Dan saya percaya kita semua dikuatkan, baik pun di mana kita berada, tetapi kita terus dalam persekutuan CG kita melalui rekaman. Dan terpujilah Tuhan,
yang senantiasa menyertai setiap keluarga besar BMLC. Dan pada malam hari ini kita bersekutu di dalam persekutuan CG kita dan bersama dengan keluarga kita, supaya kita senantiasa dikuatkan dan dipersatukan di dalam kasih dalam keluarga kita melalui persekutuan CG kita. Dan sebelum saya mengungsikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan CG kita, dan kita datang kepada Tuhan dan kita mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang bersama dengan keluarga kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur pada hari ini, di mana kami dikuatkan, di mana kami melihat hari yang baru oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu khusus bagi CG, keluarga besar BMLC, dimanapun berada, dan kami berdoa, biarlah penyertaan Tuhan, biarlah kasih Kristus yang mempersatukan kami sebagai anak-anak Tuhan, memberi pengertian bagi kami, supaya kami terus belajar mencari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, dan menyembah Tuhan di dalam keluarga kami, dalam gereja, dimanapun anak-anak Tuhan sedang melakukan persekutuan. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan masa ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, supaya kami terus belajar, terus memuji Tuhan kami yang hidup. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya kongsikan untuk CG kita pada hari ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Begini bunyinya, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan ayat yang terakhir, ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Melalui teks firman Tuhan ini, saya akan kongsikan satu tema untuk kita ketahui, untuk kita lakukan, untuk kita pelajari, untuk kita perkembangkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu disebut orang Kristen. Tema yang saya bawa untuk kita pada hari ini, untuk CG kita, yaitu ciri-ciri kehidupan orang Kristen. Dan ciri-ciri kehidupan orang Kristen ini kita pelajari melalui teks 1 Petrus 4 ini, yang mengajar kita untuk mengenal apa yang harus kita lakukan, dan apa tujuannya kita menjadi orang Kristen, dan apa keistimewaannya orang Kristen. Dan kita pelajari hidup melayani Tuhan tanpa pengharapan dalam iman adalah hidup yang kurang bersemangat. Dengan adanya pengharapan dalam iman ini, kita hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu pengharapan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita pelajari
ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ini yang berkata dalam ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini yang dikatakan dalam ayat 7. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Petrus menasihati jemaat untuk senantiasa tenang dan berdoa. Sikap tenang dan berjaga-jaga, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Inilah pelajaran dalam firman Tuhan mengatakan senantiasa tenang dan berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah pikiran, akal, budi menjadi tenang, walaupun tidak goyah dan mantap. Ini yang diminta dilakukan, supaya kita melakukan perkara-perkara yang kita pelajari dari firman Tuhan, supaya kita sikap tenang dan berjaga-jaga. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Biarlah pikiran dan akal budi kita menjadi tenang, tidak goyah dan mantap. Rasul Petrus mendorong supaya jemaat tetap siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang dikatakan dalam firman Tuhan ini yang kedua kali yang digambarkan dekat, yang mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pengertian firman Tuhan ini bukan berarti kita hanya tinggal menanti dan tidak melakukan kegiatan apapun, baik pelayanan maupun pekerjaan sehari-hari. Tetapi sebaliknya, Rasul Petrus mendorong jemaat untuk memiliki kasih yang bertumbuh, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Ini yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Tetapi sebaliknya, Petrus mendorong jemaat untuk memiliki kasih yang bertumbuh. Kasih yang bertumbuh yang perlu dilakukan pribadi anak-anak Tuhan, baik pun kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Ini yang ditekankan oleh Rasul Petrus, supaya kita melaksanakan kehidupan kita baik pun kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Dan ayat yang ke-8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan ayat ke-8 berkata demikian, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Inilah prinsip yang mulia dalam kekristenan yang perlu kita lakukan. Kewajiban kita sebagai orang percaya. Inilah ciri-ciri kehidupan orang percaya maupun orang Kristen. Itu prinsip yang mulia dalam kekristenan, yaitu kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Perkara ini perlu kita lakukan, kita hidupkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang-orang Kristen harus saling mengasihi. Ini tuntutan daripada firman Tuhan, supaya kita saling mengasihi antara satu sama lain. Di dalam Kolose 3 ayat 14 berkata, Kolose 3 ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Di dalam Kolose ini berkata supaya kita kenakanlah kasih. Arti daripada kasih ini yaitu
sebagai pengikat kesatuan, pengikat persekutuan anak-anak Tuhan, dan juga mempersatukan semua pribadi-pribadi orang percaya dan menyempurnakan kita. Itulah ciri-ciri kehidupan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih lebih besar daripada iman ataupun pengharapan. Saya ulangi sekali lagi. Kasih lebih besar daripada iman ataupun pengharapan. Karena kasihlah yang menghidupkan kita pada hari ini. Kalau tanpa kasih, kita tidak tahu apa tujuannya hidup kita ke hari yang mendatang. Sebab kasih Allah lah yang menghidupkan kita. Sebab itu betapa pentingnya kasih itu dengan sungguh-sungguh. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, kasih lebih besar daripada iman ataupun pengharapan. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengajar kita, yaitu kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasih yang mengikat kita, yang mempersatukan kita, yang menyempurnakan kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, peliharalah kasih persaudaraan. Karena kasih persaudaraan itu yang membuat kita semakin hari semakin berimpak, berkomuniti, baik pun di dalam persekutuan orang-orang percaya. Ayat yang ke-9 berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kebenaran firman Tuhan berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Hal ini sulit, saudara-saudari, dilakukan. Karena memberikan tumpangan kepada orang lain bukanlah suatu hal yang lazim pada saat ini. Karena kita tahu memberi tumpangan itu suatu perkara yang sukar dilakukan. Tetapi firman Tuhan menegur setiap pribadi anak Tuhan supaya kita belajar daripada kata-kata firman Tuhan, supaya kita melakukannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena tumpangan hanya berlaku untuk sanak saudara kita, baru kita memberi tumpangan kepada orang lain. Demikian juga kasih secara manusiawi terbatas, hanya pada orang dalam hubungan khusus saja. Apabila ada hubungan khusus saja baru kita memiliki kasih. Kalau ada hubungan khusus saja baru kita memberi tumpangan kepada orang lain. Jemaat, kita belajar dan kita sama-sama belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang dikatakan orang-orang Kristen tidak saja harus mengasihi, tetapi juga saling memberi tumpangan. Dan kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, orang-orang Kristen tidak saja harus mengasihi, tetapi juga saling memberi tumpangan. Apapun yang dilakukan orang Kristen dengan kasih ataupun memberikan tumpangan, harus dilakukannya dengan sukacita dan tanpa bersungut-sungut. Ini yang dikatakan di dalam ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Apapun yang dilakukan orang Kristen dengan kasih ataupun memberikan tumpangan, harus dilakukannya dengan sukacita dan tanpa bersungut-sungut. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, apabila kita telah melakukan hal sedemikian, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Namun kasih Tuhan membuat jemaat menjadi satu keluarga, sehingga dapat memberikan tumpangan kepada orang lain yang bukan hubungan saudara kita. Ini yang dikatakan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita memberi tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan kita pelajari firman Tuhan
dan kita terapkannya itu dalam kehidupan kita, supaya kita lakukannya untuk kebaikan orang lain, dan kita menyatakan kasih Kristus itu di dalam setiap pergerakan, setiap apa yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 yang berkata, layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini yang dikatakan dalam ayat 10 sampai yang ke-11. Agar jemaat saling melayani satu sesama yang lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kemampuan apa saja yang kita miliki, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk berbuat baik, haruslah kita akui sebagai karunia atau pemberian Allah, dan menyatakannya sebagai kasih karunia datangnya daripada Allah. Apapun karunia yang kita terima, kita harus memandangnya sebagai sesuatu yang diterima untuk digunakan bagi kebaikan seorang akan yang lain. Saya tahu kita ini diberi Allah keistimewaan dengan karunia-karunia yang banyak yang harus kita lakukan, yang diberikan Allah secara percuma, supaya dihidupkan di dalam kehidupan kita, supaya dilakukan dalam kehidupan kita, di mana karunia itu mengajar pribadi kita, mendewasakan kita. Sebab itu, apapun karunia yang kita terima, kita harus memandangnya sebagai sesuatu yang diterima untuk digunakan bagi kebaikan seorang akan yang lain. Janganlah kita menganggapnya sebagai milik kita sendiri atau menyembunyikannya, tetapi layanilah seorang akan yang lain dengan cara sebaik mungkin. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perkongsian firman Tuhan ini memberi dorongan untuk kita mempelajari tentang kehidupan kita, yaitu ciri-ciri kehidupan orang Kristen, supaya kita terus belajar dan terus bertumbuh dan melakukan apa yang Tuhan minta, supaya kita melakukannya bagi pelayanan kita di dunia ini. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali seharusnya membuat kita semakin giat melayaninya, bukan membuat kita menjadi mundur. Pengharapan bahwa Kristus akan datang untuk kedua kali seharusnya berdampak pada sikap dan perilaku orang beriman. Sebab itu, kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, jemaat keluarga besar BMLC, kita banyak melakukan hal sedemikian. Dan firman Tuhan menghidupkan kita sekali lagi, meresponkan pekerjaan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Perlu kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati pribadi-pribadi yang senantiasa memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, melalui teks 1 Petrus 4 ayat 7-11 yang bertemakan untuk kita renungkan pada hari ini untuk siji kita, yaitu ciri-ciri kehidupan orang Kristen, supaya kita melakukannya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang berdampak, yang beriman. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, biarlah penyertaan Tuhan yang bersama dengan kita memberi kita semakin hari semakin rindu dan mendewasakan kita melakukan hal-hal yang baik
Karena hal-hal yang baik adalah ciri-ciri kehidupan orang percaya. Dan firman Tuhan menguatkan kita, mendidik kita, dan mendewasakan kita. Persekutuan ataupun penyampaian firman Tuhan untuk CJ kita pada hari ini sampai di sini. Jemaat Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin.